Nah, bagaimana supaya kita bisa terhindar dari perbuatan syirik dan bid'ah? Ya, untuk bisa terhindar dari perbuatan itu, ya kita harus belajar dulu. Itu yang paling penting, kita belajar agama ini, Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Sibukkan diri kita dengan ilmu. Jadi kepada seluruh yang hadir dan juga kepada seluruh pendengar Radio Roja dan juga pemirsa TV Roja yang mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Ta'ala, antum berusaha bagaimana belajar agama yang benar. Datang ke majelis ilmu. Jadi nggak cukup dengan mendengarkan Radio Roja atau TV Roja, nggak cukup. Yang dikatakan ilmu itu datang ke majelis ilmu. Karena beda, antum duduk di majelis ilmu dengan mendengarkan radio atau mendengarkan TV, beda. Kalau datang ke majelis ilmu, jelas kita duduk, datangnya jalannya kita itu mendapatkan pahala ke majelis ilmu. Kemudian duduk di masjid Allah ini mendapatkan barokah, dihadiri oleh malaikat, dihadiri malaikat, didoakan juga oleh malaikat. Makanya harus datang ke majelis ilmu, belajar Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Kemudian yang kedua, kalau disebutkan belajar Quran Sunnah fahmi salaf, yang kedua cari guru yang benar. Ini faktor guru juga menentukan. Guru, makanya dikatakan oleh Muhammad bin Sirin rahimahullah, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman takhuduna dinakum. Inna hadzal ilma din, sesungguhnya ilmu ini agama, fanzuru amman takhuduna dinakum. Hendaklah kalian melihat kepada siapa kalian belajar. Kalian belajar kepada siapa? Gurunya siapa? Dia ngerti nggak akidah, ngerti nggak manhaj, ngerti nggak pemahaman yang benar? Itu dulu. Banyak yang membuat juga orang itu sesat. Yang pertama tadi, yang poin pertama tadi, nggak belajar dia, ngikut orang banyak. Yang kedua, dia belajar sama guru yang nggak jelas, manhajnya nggak jelas, pemahamannya nggak jelas. Seperti yang kita lihat sekarang banyak orang. Kan juga banyak juga orang yang menisbatkan dirinya kepada salaf, banyak juga. Tapi pada hakikatnya akidahnya nggak benar, manhajnya nggak benar. Orang-orang hizbiyin, harakiyin dan yang lainnya. Nggak boleh. Kita kalau mau belajar, lihat dulu dia. Dia ini dulu belajar kepada siapa? Dan apa kitab yang dikaji? Bagaimana pembahasan dia, benar atau tidak? Lihat. Inna hadzal ilma din fanzuru amman takhuduna dinakum. Juga lihat bagaimana tentang ibadahnya. Sampai dulu orang kamu mau belajar, lihat dulu dia. Ini orang nih benar nggak akidahnya, manhajnya benar atau tidak? Sholatnya dilihat dulu, sholatnya benar apa tidak? Sholatnya dilihat. Kalau sholatnya baik, benar dia sholatnya, baru mereka duduk untuk belajar. Seperti itu. Nggak seperti sekarang orang dengar ceramahnya enak, retorikanya bagus, belajar. Akhirnya lama-lama apa? Sesat. Ada orang belajar kepada orang yang baru tobat. Gimana? Akal yang mana bisa terima? Apalagi syariat. Syariat itu nggak terima. Orang baru tobat, nggak punya ilmu, orang datang dengerin ceramahnya. Ini orang bodoh. Belajar kepada orang yang alim, yang menguasai Quran dan Sunnah misalnya. Bukan kepada orang yang baru tobat. Bukan. Jadi harus lihat. Nggak boleh kita belajar dengan ahlul bidah, tidak boleh, selama-lamanya nggak boleh. Bab Nabi bersabda SAW, inna min asyratis sa'a ayyul tamasal ilmu indal asagir. Di antara tanda kiamat yaitu orang belajar kepada ahlul bidah. Al-asagir itu ahlul bidah. Nggak boleh kita belajar dengan ahlul bidah selama-lamanya, nggak boleh. Jadi harus, ini diriwayatkan Imam Abdullah bin Mubarak dan juga yang lainnya. Dikatakan oleh Imam Abdul Mubarak bahwa al-asagir itu ahlul bidah. Jadi yang pertama tadi kita harus belajar. Yang kedua cari gurunya yang benar. Yang ketiga juga kita harus dukung juga dengan mencari teman-teman yang soleh. Cari teman-teman yang baik. Nah, sekarang kadang-kadang dianggap ya nggak apa-apalah. Dia kan juga tokoh, dia juga dai. Kita gabung dengan mereka. Ini awalnya sepertinya baik gitu, ingin bersatu dengan semua orang. Tapi lama-kelamaan gimana? Bisa nggak keluar dia? Nggak bisa keluar. Akhirnya gabung dan membenarkan perbuatan bid'ah mereka. Ini terjadi sekarang. Orang gabung dalam kelompok-kelompok, dan sudah saya jelaskan tentang mauqif ahlu sunnah terhadap ahlul bid'ah bagaimana. Ketika dia gabung dengan kelompok-kelompok pengajian ahlul bidah, kumpulan ahlul bidah, akhirnya apa? Dia membenarkan bid'ahnya atau mengingkari bid'ahnya? Membenarkan akhirnya. Lama-kelamaan dia ikut. Makanya ibu yang bertanya dan juga kepada semua yang hadir dan juga semua pendengar dan pemirsa TV Roja, jangan ikut dalam pengajian-pengajian bid'ah, nggak boleh. Nggak boleh gabung dengan mereka. Nggak bisa. Mereka disuruh ngaji sama kita juga nggak mau. Kok kita gabung dengan mereka? Nggak boleh.
Mereka ahlul bidah suruh ngaji nggak bakal mau dengan kita, nggak bakal mau. Tapi tetap kita mendakwakan mereka, harus mendakwakan. Dakwah ahlul bidah tetap dakwah. Tapi gabung kumpul dengan mereka tidak. Kalau dakwah bisa kita dakwah. Dan dakwah nggak mesti kita ceramai karena mereka para dai sebagiannya. Bisa ketika ketemu di mana kita ingatkan dia. Atau mungkin ketika haji umroh kita ketemu, kita ingatkan dia. Atau di mana? Tapi gabung sengaja kumpul dengan mereka tidak boleh dalam Islam, nggak boleh. Atau datang hadir di pengajiannya ahlul bidah tidak boleh. Karena sama juga menuntut ilmu. Sedangkan kata Nabi SAW tidak boleh belajar kepada ahlul bidah. Ini sabda Rasulullah SAW, nggak boleh. Itu yang ketiga. Jadi harus perhatikan, nggak boleh kita duduk dengan ahlul bidah, nggak boleh bermajlis dengan ahlul bidah, nggak boleh juga kita gabung dengan ahlul bidah, nggak boleh hadir pengajian ahlul bidah selama-lamanya, nggak boleh. Lagi perkumpulan-perkumpulan mereka nggak boleh. Yang keempat, yang harus diperhatikan supaya kita terhindar dari perbuatan syirik dan bid'ah, yaitu kita harus baca buku-buku yang bermanfaat. Buku-bukunya harus lihat itu. Harus kita betul-betul seleksi bukunya. Yang mana buku ahli sunnah, yang mana buku ahli bidah, yang dibaca. Dari buku juga banyak menyebarkan virus syubhat kepada kita. Termasuk buku juga, jangan antum baca di media sosial itu. Itu banyak syubhatnya, banyak juga fitnahnya, banyak juga kesesatannya banyak. Kadang orang baca kan penasaran, ini bagus nih omongannya, masya Allah, nggak taunya sesat. Ingat bahwa syubhat itu luar biasa indahnya, tapi hati manusia lemah. Kata Imam Adz-Dzahabi, al-qulubu dha'ifah wa syubha khatta'ah. Hati manusia lemah dan syubhat itu menyambar. Jadi baca yang kita lihat itu, perhatikan itu. Karena nggak bisa kita seleksi yang di media sosial. Bahkan kadang-kadang yang nulis juga doktor. Kita pikir, wah ini bagus ini, bahasanya indah, katanya menyesatkan manusia. Menyesatkan manusia dari siratal mustaqim. Makanya kita hati-hati. Makanya kita tanya kepada guru kita yang betul-betul tahu tentang akidah yang benar, mana yang tanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Antum lebih banyak sibukkan dengan baca Quran, baca tafsirnya, baca hadis Nabi, daripada antum baca media sosial. Nggak ada manfaatnya. Ada sedikit manfaatnya, tapi yang banyak tidak manfaat. Dan banyak juga orang-orang yang berusaha untuk mengadu domba, banyak di situ. Yang menyebarkan syubhat sangat banyak, bukan sedikit. Hati-hati. Karena ada orang-orang yang dia nggak belajar, nggak ngaji, nggak duduk masih ilmu, tapi apa? Bacanya apa? Di media sosial. Jadi Ustadz Google. Ini rusak yang seperti ini. Na'udzubillah. Ini menyesatkan manusia nantinya. Kita belajar Quran, baca Quran setiap hari, baca hadits Nabi setiap hari, selamat nanti. Insyaallah. Kalau nggak paham tanya kepada guru. Kemudian yang terakhir yaitu cari teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh. Kalau kita mau terhindar dari bid'ah, cari teman yang soleh, teman betul-betul yang sunnah, yang mengajak kita kepada sunnah dan menjauhkan perbuatan. Jangan berteman dengan ahlul bid'ah. Artinya dakwah tetap kepada mereka, tapi jadikan dia sahabat karib nggak boleh, nggak boleh. Ini untuk kita selamat, karena jalan selamat itu betul-betul panjang dan jauh perjalanan selamat. Sedangkan kesyirikan, bid'ah, kesesatan cepat sekali. Karena setan berusaha bagaimana menyesatkan manusia semua.